Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang cerdas ceria, yang soleh-solehah. Kita lanjutkan untuk pembelajaran tema 8. Pagi ini kita sudah masuk kepada subtema 3 ya, untuk pembelajaran yang pertama. Pagi ini pelajaran pertama yang kita pelajari adalah muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Anak-anak, ketersediaan air bersih itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih ya. Berbagai upaya atau usaha agar air bersih tetap tersedia bisa kita upayakan. Setiap hari kita selalu membutuhkan air bersih untuk beraktivitas apa saja ya. Ya, yang jelas untuk minum, untuk mandi, ya, untuk memasak, ya. Ini untuk mencuci piring, mencuci baju, untuk menyirami tanaman, dan masih banyak lagi fungsi air bersih. Kita lanjutkan. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum. Namun, ada pula yang sebaliknya. Sebaliknya berarti tidak aman ya untuk memasak dan minum. Kenapa ya? Karena kualitas air itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Air yang berkualitas harus memiliki syarat-syarat, perhatikan ya, syarat-syarat air yang berkualitas, yang bersih, yang aman bagi kesehatan. Ada syarat fisik. Syarat fisik adalah syarat bentuknya ya, bentuk airnya ya. Bagaimana air yang bersih, yang berkualitas, itu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Punya jernih, tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Terus suhunya antara 5 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Yang terakhir, ketika ditaruh dalam wadah ya, itu tidak ada endapannya. Atau kalau yang punya kebiasaan air direbus, itu setelah didiamkan itu tidak ada endapannya. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah syarat kimiawi ya. Syarat kimiawi ini adalah syarat yang ada pada air itu sendiri ya. Air itu tidak mengandung bahan kimia atau beracun. Mungkin nanti ada air yang sudah tercemar ya, itu akan mengandung banyak bahan kimia dan beracun. Itu tidak bagus untuk digunakan untuk memasak, untuk diminum ya. Yang selanjutnya adalah cukup yodium. Di air itu ada zat yodiumnya yang cukup ya. pH selanjutnya adalah derajat keasaman air itu antara 6,5 sampai 9,2. Yang terakhir ada syarat mikrobiologi. Air yang berkualitas itu tidak mengandung kuman-kuman atau bakteri atau penyakit. Khususnya adalah tipes, desentri, dan kolera. Ini demikian anak-anak, 3 syarat untuk air yang bersih, air yang berkualitas yang dapat kita gunakan. Ada syarat fisik, syarat kimia, dan syarat mikrobiologi. Baik, kita lanjutkan. Bacalah teks berikut ini. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, silakan dibaca ya. Pada buku tema juga ada. Ya. Setelah membaca bacaan ini, apakah hal penting yang dapat kalian dapatkan atau dapat temukan ya? Informasi apa saja yang dapat kalian peroleh?
Ya, dari judulnya dulu. Judulnya adalah air untuk kebutuhan sehari-hari. Informasi pentingnya yang pertama adalah air digunakan untuk minum, mencuci, mandi, memasak, menghasilkan listrik ya untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dan mengairi ladang. Informasi penting selanjutnya adalah air perlu diolah agar dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Air yang ada di alam ini itu akan tercampur berbagai macam zat ya. Agar dapat dikonsumsi itu harus diolah dulu biar aman bagi kesehatan manusia. Informasi penting selanjutnya masih adakah? Iya, masih ada. Sumber air dapat diperoleh dari air tanah, air hujan, air permukaan, dan air laut. Ya. Sekarang Nana perhatikan hal-hal penting yang ada dalam bacaan adalah setelah kalian tadi belajar mencari hal penting dalam bacaan, biasanya pada bacaan itu yang ada adalah satu objek yang dibicarakan. Ya, ini temanya apa ya? Yang kedua, orang yang ada dalam pembicaraan atau tokohnya. Yang ketiga, hal yang berkaitan dengan waktu atau latar waktu. Yang keempat, hal yang berkaitan dengan tempat atau latar tempat. Yang kelima, hal yang berkaitan dengan alasan. Yang keenam, hal yang berkaitan dengan uraian peristiwa. Ya, demikian tadi anak-anak pembelajaran 1 subtema 3 untuk tema 8. Terima kasih. Doa terbaik untuk kalian. Aku akhiri pembelajaran pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.